lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bertemu di dalam ibadah online pada sore hari ini. Kita akan bersama mulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang menjagai kami, Engkau Allah kami yang melindungi kami, bahkan Bapa Engkau Allah kami yang memberkati kami. Bapa, kami siap untuk beribadah. Pimpin kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Pimpin kami untuk meninggikan Engkau Bapa sebagai ucapan syukur kami. Pimpin kami berdoa untuk para pelayan, Tuhan pimpin berkati. Engkau urapi hamba-Mu pemimpin pujian dengan roh puji-pujian untuk dapat membawa kami bersukacita meninggikan Engkau. Bapa, ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Bapa yang memimpinnya. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Merdeka! 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 Kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Dialah Allah yang sudah memberikan kemerdekaan buat umatnya. Kita sebagai umat kekasihnya, kita sudah diangkat dari dosa-dosa kita. Dan oleh rohnya kita boleh menghidupinya. Roh Allah yang hidup penuhi
Kami rindu Tuhan, jiwa kami haus akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Bapa, urapan Allah nyata dalam hidup kami. Haleluya, glory. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Glory, kemuliaan hanya bagi-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Katakan lebih dalam lagi, panggil Dia. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang terangkan di saat ku terjatuh. Teguhkanlah betadakku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang terangkan di saat ku terjatuh. Teguhkanlah betadakku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan. Haleluya, katakan bersama-sama. Shalom Bapak Ibu Saudara yang sampai hari ini masih mengikuti ibadah online. Saat ini saya berada di Desa Wisata Lencok, Boyolali, di lereng Merapi. Dan kita akan sama-sama satukan hati, kita akan berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa. Sore hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Kami telah menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Hati kami telah kami siapkan untuk Engkau. Maka biarlah taburan benih firman Tuhan ini tumbuh di dalam hati kami. Berbuah lebat di dalam tutur kata dan perbuatan kami. Dan kami menjadi anak-anak-Mu
yang mampu menjadi saksimu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang tanggapan Yesus terhadap seorang pendosa. Tanggapan Yesus terhadap seorang pendosa. Pelajaran kita telah sampai pada Yohanes 8. Mari kita siapkan Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Di dalam ayat 2 itu mengatakan bahwa Yesus pagi-pagi benar telah masuk ke bait Allah untuk mengajar kepada siapa yang siap untuk diajar. Jadi dalam ayat 2 dikatakan Yesus itu masuk ke bait Allah untuk mengajar. Yesus ingin menunjukkan fungsi bait Allah kepada kita, yakni tempat pertemuan antara manusia dengan Allah. Sehingga siapapun yang ada di sana harus dengan hikmat, harus dengan sungguh-sungguh belajar ketemu dengan Allah di baitnya. Karena mereka harus belajar, maka sepulang dari bait Allah ada ilmu yang diberikan oleh Tuhan yang harus diterapkan oleh manusia. Inilah istimewanya Yesus. Karena Yesus itu selalu mengambil bahan ajar dari apa yang ada. Satu contoh, Yohanes 8 ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Nampaknya pelajaran ini berat. Karena yang disodorkan pada Yesus oleh ahli Taurat itu adalah seorang perempuan yang kedapatan berzina. Yesus harus berhadapan dengan hukum Musa. Yesus harus berhadapan dengan wanita ini yang harusnya dirajam dengan batu sampai mati. Kalau Yesus mengatakan diampuni, dia melanggar hukum Musa. Tetapi kalau Yesus ikut merajam, berarti dia menyalahi hukum yang diajarkannya. Nah, apakah Yesus mengalami kebingungan? Enggak. Ya, hukum memang penting. Karena hukum akan mengajar manusia tertib dan hidup dimanapun kita berada, pasti ada hukum yang ada di situ. Contohnya, ada hukum alam, ada hukum adat, ada hukum agama, ada hukum negara, bahkan dalam rumah tangga pun ada hukumnya. Jadi sebenarnya Tuhan yang membuat hukum-hukum tersebut agar manusia itu tertib, disiplin, menjadi lebih baik. Salah satu contoh hukum alam, makin tua manusia itu tenaganya makin berkurang, pandangan matanya makin berkurang. Itu hukum alam, tidak bisa ditolak, tidak bisa ditipu dengan apapun juga. Itu namanya hukum alam. Namanya hukum adat. Jika kita berada di satu tempat tertentu, di situ ada hukum adat yang mengaturnya. Satu contoh, hukum adat itu adalah hukum moral. Satu contoh, kalau kita wisata ke Bali, jangan sembarangan kencing. Karena ada hukum adat yang memang tidak tertulis, tetapi hukum adat ada di daerah sana. Maka jangan sembarangan. Ada hukum agama yang ditulis dalam Alkitab atau kitab suci kita masing-masing. Ada hukum negara yang ditulis oleh pemerintah. Satu contoh, orang mencuri ditangkap, mencuri ayam ditangkap, dipenjara, dan di dalam penjara dibina. Ya, jadi di penjara itu bukan dibiarkan begitu aja, ada pembinaan. Di rumah tangga ada hukum rumah tangga. Ada masing-masing rumah tangga punya hukum masing-masing.
Nah, kita kembali pada Yohanes 8 ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Apa yang akan dilakukan Yesus dalam menanggapi hukum Musa? Ini yang diajarkan kepada kita. Yesus harus menghadapi tokoh agama yang serem. Mereka ahli Taurat, mereka hafal hukum Musa, maka jangan coba-coba melanggarnya. Yohanes 8 ayat 6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya ke tanah. Yesus membungkuk menulis dengan jarinya di tanah. Kira-kira apa ya yang ditulis? Ada yang punya pendapat, kira-kira apa yang ditulis? Saya memperkirakan, saya pribadi, Pendeta Zakaria, memperkirakan yang ditulis adalah Matius 22 ayat 37 dan 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Kita harus mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Jadi kalau hukum yang mengasihi ini, kalau orang tua dulu mengajarkan pada kita, kalau tidak mau dicubit, ya jangan nyubit. Nah, maka sesudah menulis, Yesus mengatakan, siapa merasa tidak berdosa, silakan mengambil batu dan melempar ke perempuan ini. Adakah di antara kita yang tidak memiliki dosa dalam hidup kita? Adakah di antara ahli-ahli Taurat itu yang tidak berdosa? Maka tidaklah aneh jika satu persatu dari mereka meninggalkan perempuan itu. Hukum kasih mengalahkan hukum-hukum yang ada dalam dunia ini. Tuhan ingatkan, jika kita mau menjadi orang Kristen yang benar, maka kita harus bisa menerapkan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kita bisa mengasihi sesama manusia jika kita bisa memaafkan perbuatan salah dia. Memaafkan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi memaafkan itu dengan praktek. Memaafkan bukan menyimpan akar pahit, tetapi bisa menerima dia apa adanya. Jika kita bukan Kristen, tentu memaafkan itu sesuatu yang hanya di mulut. Tetapi jika kita Kristen, maka kita telah dilahirkan baru, yang harus memiliki pola baru, yang telah dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus untuk melakukan perintah Tuhan yang paling sukar, yaitu mengampuni dan mengasihi. Pelajaran inilah yang harus kita terima dan kita terapkan dalam hidup kita. Pelajaran kedua dalam Yohanes 8 ayat 10 dan 11. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai sekarang. Pelajaran kedua, jangan berbuat dosa lagi. Pelajaran ini adalah membuat manusia sadar untuk tidak melakukan dosa.
Kesadaran ini yang harus dimiliki. Karena semua tahu dan bisa untuk berbuat dosa. Tetapi dengan kesadaran kita harus berani untuk tidak berbuat dosa. Maka dipastikan hidupnya mampu mengendalikan dosa. Satu contoh. Orang merokok itu tidak baik. Berarti kalau dia mampu mengendalikan hidupnya, dia pasti tidak merokok. Tapi kalau dia belum bisa mengendalikan hidupnya, merokok tidak apa-apa. Itu uang saya sendiri. Ya, selamanya dia akan hidup di dalam dosa. Menyepelekan dosa itu satu perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Jadi pelajaran hari ini ialah kasihilah Allah Tuhanmu. Orang mengasihi sesama itu bisa mengasihi sesama kalau mengasihi Tuhan itu secara menyeluruh. All up. Sesudah dia mengasihi Tuhan secara menyeluruh, baru dia bisa mengasihi sesama mereka, bisa mengampuni kesalahan teman-temannya. Dan pelajaran kedua, mari kita meningkatkan kesadaran untuk tidak hidup di dalam dosa. Mari kita meningkatkan kesadaran untuk mengendalikan hidup memusuhi dosa. Apa kita bisa melakukan dua pelajaran ini? Mari kita jadi murid Yesus yang dengar-dengaran dengan Sang Guru dan siap untuk melakukan perintah gurunya. Jangan jadi orang Farisi. Jangan jadi ahli Taurat yang secara ilmu agama hebat, tetapi praktek agamanya nol. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami. Engkau Allah yang telah memperbarui hidup kami. Engkau Allah yang melahirkan kami lahir baru. Dan saat ini Engkau mengajar kami untuk hidup mengasihi sesama kami dan memusuhi dosa. Berikan keberanian pada kami Tuhan untuk melakukannya. Sehingga kami siap untuk menjadi saksi. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat GBS Haleluya Palur, mari kami undang. Yang belum datang dalam ibadah tatap muka, segera datang. Karena GBS Haleluya Palur sudah diizinkan untuk mengadakan ibadah tatap muka. Asalkan protokol kesehatan selalu diperhatikan. Pakai masker kemanapun kita pergi. Yang kedua, jaga jarak. Dan yang ketiga, cuci tangan. Hidup bersih yang diajarkan bangsa dan negara kita ini. Supaya kita tidak menjadi orang yang menularkan atau tertular oleh COVID-19. Kepada Bapak Ibu yang suka dengan ibadah online, tolong sesudah dibuka, di-like. Sesudah di-like, di-share pada teman-teman lain sebagai sarana penginjilan. Terima kasih. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Kita akan berdoa untuk jemaat yang membutuhkan. Kita akan berdoa untuk anak cucu kita yang akan masuk ke perguruan tinggi. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang hari-hari ini masih dicekam dengan COVID-19. Tolong Tuhan, berikan ketenangan melalui kuasa-Mu, melalui Roh-Mu. Engkau berbicara kepada mereka agar mereka diberi keberanian untuk melangkah maju, melangkah dengan ekonomi maju, karena Engkau menyertai dan memberkatinya.
berkati Pak Jokowi, berkati para menteri, berkati para gubernur, berkati para wali kota dan bupati, berkati para camat, berkati para lurah, berkati RT RW, sehingga mereka Tuhan dapat membuat bangsa dan negara kami tenang. Masyarakat tenang, masyarakat maju, karena satu instruksi di bawah pemimpin Presiden Indonesia, yaitu Bapak Jokowi. Beri kesehatan dan kekuatan, sehingga Pak Jokowi terus mengajak kami maju di dalam nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk Pak Bambang yang sakit pengapuran. Kami berdoa untuk Bude Marto. Kami berdoa untuk Oktavianus Hendrawijaya. Kami berdoa untuk Pak Sarjono yang tekanan darahnya tinggi. Kami berdoa untuk Bapak Haryanto yang sarafnya kecepit. Kami berdoa untuk Olen yang saat ini masih di ICU Amerika. Tolong Tuhan. Sementara kami berdoa, tangan Engkau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Kami hancurkan kuasa penyakit. Dan mereka boleh menikmati kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk Pak Indro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Sarjianto, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Gito. Jamaah Tuhan, pulihkan sehingga mereka-mereka pulih dan bersuka cita bersama dengan kami di Bait-Mu yang kudus. Kami juga berdoa untuk Ibu Herin, Bu Hartanto, Bu Happy, Bu Winyo, Bu Wagini, Bu Is, Bu Karyanto, Bu Mbing, Bu Titi, Bu Endang, Bu Sar, Mbah Hati, Mbah Darto, Omi, dan Feni. Jamah mereka sehingga mereka pun dikuatkan karena Engkau telah pulihkan. Kami juga berdoa untuk Luciana Agatha Larasati Nugroho yang akan masuk ke Fakultas Kedokteran Udayana. Kami berdoa untuk Graciela Audrey Firmanto Putri yang akan masuk ke UNJ Fakultas Psikologi. Kami berdoa untuk Markus yang akan masuk ke ISI Surakarta. Tidak ada perkara yang mustahil. Ketiga anak kami, ketiga cucu kami, Engkau atur semuanya dan mereka masuk di perguruan tinggi yang diidam-idamkannya. Terima kasih Bapak, Kau telah menyertai dan memberkati kami. Sebentar kami akan tinggalkan ibadah online ini, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Namun kami mohon penyertaan-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Saudara yang dikasih Allah, kedangkan tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk Engkau. Nah saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan Kau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.